Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang metode forward chaining, dan ini juga salah satu tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, di sini nanti ada sebuah studi kasus yang kemudian nanti saya akan membuat sebuah program yang akan bisa dijalankan di Android seperti itu. Kita langsung masuk untuk penjelasannya. Kita mulai dari awal. Mini project. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul yaitu pemilihan untuk membeli mobil. Nah, kemudian apa sih forward chaining itu? Forward chaining itu merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Pencarian dilakukan dengan menggunakan rules yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses sehingga goal tercapai, atau hingga sudah tidak ada rules lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang diperoleh. Kemudian di metode forward chaining ini tentunya ada variabel atau nanti juga ada rules yang akan digunakan untuk menentukan sebuah pilihan. Yang pertama yaitu ada variabel, yaitu di sini seperti yang bisa dibaca, saya ada beberapa variabel sampai H, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel. Untuk variabel sebenarnya hanya ada 4. Nah, di sini nanti akan juga mendapatkan pilihannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke rule-nya. Nah, di rule ini contoh, di sini akan menentukan mobil mana yang akan dibeli. Contoh, if pembeli memiliki uang 2M dan dia ingin membeli mobil yang bahan bakarnya irit, dan dia membeli merek BMW. Jadi jika pembeli memiliki uang 2M dan dia ingin membeli mobil yang bahan bakarnya irit, maka dia membeli merek BMW seperti itu, dan selanjutnya sampai ada beberapa rule yang tidak bisa ditemukan. Jadi itu oke, itu tadi buat rule-nya yang akan saya gunakan. Kemudian saya masuk ke dalam codingan. Oke, kita udah berada di dalam coding. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang layoutnya. Jadi layoutnya itu seperti apa? Oke, layoutnya itu seperti ini. Nah, di sini aku menggunakan checkbox. Di sini ada 4 checkbox. Nah, di sini nanti variabel-variabel tadi saya masukkan ke sini, yaitu memiliki uang 2 miliar, memiliki uang 3M, memilih mobil yang bahan bakarnya irit, memilih mobil yang speednya kencang. Dan kemudian di checkbox ini nanti kita bisa memilihnya. Jadi kita checklist. Nah, kemudian saya menambahkan button. Nah, button ini digunakan untuk mengkonversi nantinya pilihan yang awal, pilihan-pilihan yang kita klikkan tadi akan memunculkan sebuah nama mobil di sini. Jadi nanti buat jawabannya atau tampilannya akan di bawahnya ini. Oke, itu tadi buat layoutnya. Tapi saya di sini bisa menampilkan codingannya. Jadi buat tampilannya itu seperti ini. Nah, dari linear layoutnya, kemudian di checkbox awal memiliki uang di sini, kemudian dan selanjutnya sampai di akhir tadi di text view untuk menampilkan nama mobilnya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke hal yang terpenting. Kita lanjut ke main activity. Oke, di main activity ini tentunya di awal sebelum kita masuk ke metode forward chaining-nya,
Di sini saya harus inputkan variabel-variabel yang telah saya gunakan di awal tadi, atau yang bisa nama dari yang ada di layout, seperti checkbox memiliki uang 2M, checkbox memiliki uang 3M, checkbox memiliki mobil yang bahan bakar ini, dan lain-lain, sampai ke text view. Dan di situ ada TV output nama mobil. Nah, nanti di situ akan mengeluarkan output yang berupa nama mobil. Kemudian kita masuk ke pemanggilannya. Nah, di sini tadi di layout itu kita panggil di sini yang udah kita inputkan di awal. Kita panggil di sini, contoh cek Bob memiliki uang 2M sama dengan kurung buka checkbox kurung tutup find view by id r.id checkbox. Nah, di sini dari kita bisa lihat, kita bisa ambil yang ini memiliki uang 2M, checkbox view-nya dengan ID checkbox. Nah, selanjutnya hampir sama, tapi ID-nya checkbox 2, dan selanjutnya checkbox 3, checkbox 4, seperti itu. Kemudian kita masuk ke metodenya. Nah, di sini nanti akan muncul jika kita pilih seperti ini. Jika yang kita gunakan di PPT tadi, kita masukkan ke dalam sini. Jika kita memiliki uang 2M, is check atau checklist, dan memilih mobil yang bahan bakar di checklist, maka nanti akan mengeluarkan nama mobil BMW seperti itu, dan selanjutnya sama seperti itu. Tapi jika kita hanya menampilkan ini saja, itu tidak akan keluar pada programnya nanti. Kenapa? Karena ini hanya dipanggil, hanya syarat untuk menentukan mobilnya. Kita belum memanggilnya, jadi kita panggil dulu dengan TV output nama mobil dot atau titik set text nama mobil, seperti itu. Jadi di sini nanti akan keluar nama mobilnya. Dan di bawahnya saya menggunakan di sini untuk ke view. Jadi nanti jika kita klik, nanti di bawah itu akan muncul kalimat seperti ini, memiliki uang 2M. Jika tanda checklistnya kita hapus, akan melakukan tidak memiliki uang 2M. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi coding yang saya jelasin. Selanjutnya codingnya cukup simpel ya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan hasil yang udah dibuat. Oke, saya sudah berada di dalam aplikasinya. Di sini kita sudah bisa menampilkan, yaitu di atas itu ada judul, yaitu showroom mobil, kemudian di bawahnya ada text boxnya, dan kemudian di bawahnya lagi ada button, dan di bawahnya ada lagi text view-nya. Kita langsung praktekkan. Jika saya memilih uang 2M dan saya memilih mobil yang bahan bakarnya irit, maka mobil yang akan ditawarkan adalah mobil BMW. Dan jika kita memiliki uang 3M dan kita memilih mobil yang speednya cepat, maka akan ditawarkan mobil Lamborghini. Dan jika kita memilih mobil bahan bakar irit dan speednya cepat, kita akan ditawarkan mobil Ferrari. Dan jika kita memiliki mobil 3M dan memilih mobil yang bahan bakar irit, kita akan ditawarkan mobil Toyota Supra. Jadi seperti itu hasil dari codingan saya. Jadi teman-teman
Terima kasih. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.